Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bia Eduka. Nah, untuk kali ini kita tidak membahas soal-soal TIU, RTWK maupun TKP, tapi kita akan membahas rumus-rumus dasar yang berlaku dalam soal TIU. Kenapa kita bahas ini? Nah, karena rumus-rumus dasar ini kan sifatnya krusial, ya kan? Kalau teman-teman di sini saja masih bingung, di rumus dasarnya masih suka bingung, ya maka ada kemungkinan nanti dalam mengerjakan soal TIU pun juga akan mengalami kesulitan. Nah, jadi karena sebegitu krusialnya, maka pada kesempatan ini kita akan membahas rumus dasar apa saja yang berlaku dalam soal-soal TIU, CPNS maupun kedinasan. Oke, sebelum kita membahas materinya, jangan lupa auto subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, kita langsung ke rumus dasar yang pertama. Nah, di sini ada operasi bilangan, ada kali, ada bagi, ada pengurangan. Nah, apabila di situ ada tanda kali, tanda tambah, tanda bagi, dan tanda kurang, maka mana dulu yang didahulukan? Ya, apa yang didahulukan adalah tanda kali atau tanda bagi, kemudian yang berikutnya adalah tanda plus atau tanda minus. Maksudnya jumlahan atau pengurangan, gitu ya. Jadi tadi yang didahulukan adalah perkalian atau pembagian dulu, baru setelahnya adalah pengurangan atau penjumlahan. Nah, kalau perkalian sama pembagian itu bebas ya, yang mau dikerjakan yang mana dulu. Sesuai dengan urutan soalnya juga bisa kalau perkalian atau sama pembagian ya. Tapi kalau di dalam soal itu misalkan ada perkalian sama penjumlahan, maka yang didahulukan harus perkaliannya dulu baru nanti hasilnya dijumlah gitu. Tapi kalau di dalam soal itu hanya ada perkalian sama pembagian, maka teman-teman bisa mengerjakan yang mana saja gitu. Misalkan dengan dibagi dulu itu angkanya menjadi lebih kecil, maka kita bagi dulu baru nanti hasilnya kita kali. Nah, kemudian apabila dalam satu soal itu ada penjumlahan sama pengurangan, ya teman-teman juga bebas mau mengerjakan dari penjumlahan dulu atau pengurangan dulu. Mungkin bisa diurutkan dari soalnya yang sebelah kiri dulu ke kanan gitu. Misalkan di soalnya ditambah dulu baru dikurang, ya sudah tidak apa-apa, ditambahkan dulu baru dikurang. Atau mau dikurang dulu baru ditambahkan juga bisa, bebas ya. Jadi kalau perkalian sama pembagian itu didahulukan, sedangkan pengurangan sama penjumlahan itu belakangan, tidak apa-apa. Itu memang harus belakangan posisinya, gitu ya. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. 7 dikali 6 ditambah 55 dibagi sama 5 dikurangi sama 4 kuadrat. Berarti mana yang kita dahulukan? Yang kita dahulukan, kita kurungi dulu ya. Berarti yang didahulukan adalah perkalian dulu sama pembagian. Nah, berarti yang perkalian mana? 7 dikali 6 itu hasilnya berapa? Kemudian ditambah sama hasil pembagian dari 55 dibagi sama 5, baru hasilnya dikurangi sama 4 kuadrat. 7 kali 6 berapa? 42. Lalu ditambah sama 55 dibagi 5 sama dengan 11, lalu dikurangi sama 16. Nah, kalau misalkan kita kerjakan pengurangannya dulu, ini berarti ya 11 kurangi 16 itu kan tidak bisa. Nah, karena tidak bisa, berarti kita jumlahkan dulu. Yang 42-nya sama 11-nya kita jumlahkan dulu, hasilnya menjadi 53. Nah, kalau 53 dikurangi sama 16 kan bisa. Berarti kalau untuk soal seperti ini, ya harus kita tambahkan dulu baru dikurangi. Karena kalau dikurangi dulu nggak bisa. 11 kurangi 16 nggak bisa. Ya, maka hasilnya adalah 37. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. 4 dikalikan. Nah, ini kalau di sini nggak ada tandanya, itu artinya dikalikan ya. Tanda kurung itu mewakili tanda kali. Berarti 4 dikalikan dalam kurung 4 ditambah 6 dibagi sama 4 dikurangi sama 5 kuadrat. Nah, karena di sini sudah ada yang dikurungi, berarti yang ada di dalam kurung itu harus kita jumlahkan terlebih dahulu. Nah, ini maaf ya, ini harusnya adalah 36, bukan 3 saja. Berarti 4 tambah 36 itu sama dengan 40. Kemudian yang 4-nya tetap ya, berarti 4 dikali 40 dibagi sama 4 dikurangi sama 5 kuadrat. Nah, ini boleh kita kalikan dulu, boleh juga kita bagi dulu. Misalkan kalau kita kali ya berarti 4 kali 40 berarti 160 dibagi sama 4. Atau kalau mau kita bagi juga bisa. 40 bagi 4 itu kan 10 ya. 10 kemudian dikalikan sama 4-nya ini, berarti 4 dikali sama 10 hasilnya sama-sama 40 ini. Lalu dikurangi sama 5 kuadrat. 5 kuadrat itu sama dengan 25. Berarti 40 kurangi 25 sama dengan
15. Oke, itu operasi bilangan di ketentuan yang pertama. Sekarang kita ke sifat penambahan dan pengurangan. Nah, pada penambahan dan pengurangan itu berlaku sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Komutatif itu artinya pertukaran tempat ya. Misalkan A ditambah B itu sama artinya dengan B ditambahkan A. Misalkan 4 tambah 5 itu sama artinya dengan 5 ditambah 4. Kemudian sifat yang kedua itu adalah asosiatif. Asosiatif itu adalah pengelompokan. Jadi misalkan pertama yang diminta di dalam kurung itu kan adalah A ditambah B, kemudian setelah A ditambahkan sama B baru ditambahkan sama C. Nah, ternyata hasilnya sama saja ketika B sama C itu dijumlahkan dulu baru dijumlahkan sama A-nya. Contohnya adalah seperti ini. Dalam kurung, yang dikurung ya, 3 tambah 4, 5, itu sama artinya dengan 3 ditambah dengan 4 tambah 5. Nah, yang di dalam kurung coba kita kerjakan dulu. Misalnya ini 3 tambah 4 itu kan sama dengan 7, lalu ditambahkan 5. Nah, kemudian di sebelah sini berarti 3 ditambah 4 tambah 5 berarti 3 ditambah 9. 7 tambah 5 sama dengan 12. Kemudian 3 tambah 9 hasilnya juga sama-sama 12. Berarti hasilnya sama ya. Lalu sifat yang ketiga itu adalah distributif atau penyebaran. Misalkan yaitu A dikalikan dalam kurung B tambah C itu sama artinya ya A-nya dikali sama B dulu ditambahkan A kali C. Jadi diuraikan ya. Yang ada di luar kurung itu dikalikan satu persatu dengan yang ada di dalam kurung. A dikalikan sama B, kemudian ditambah A dikalikan sama C. Misalkan gini, 3 dikalikan dalam kurung 4 tambah 5. Maka sama artinya 3 ini dikalikan sama dulu, lalu 3-nya dikalikan ditambah 3 dikali 5. 3 dikali 4 itu sama dengan 12. Kemudian 3 dikali 5 itu sama dengan 15. Nah, misalkan kita cek nih tadi yang ini. Kalau yang ini berarti kan 4 tambah 5-nya kita jumlahkan dulu ya, berarti 9. Maka 3 kali 9 itu adalah 27. Lalu yang di sebelah sini 3 kali 4 itu kan tadi 12 ya, ditambah sama 3 kali 5 sama dengan 15. Maka 12 tambah 15 itu sama dengan 27. Hasilnya sama saja baik di ruas kiri maupun di ruas kanan, yaitu sama-sama 27. Oke, kita berlanjut ke sifat yang berikutnya. Nah, ini adalah sifat-sifat yang berlaku pada perkalian dan pembagian. Itu juga sama-sama ya, ada 3, yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif. Untuk yang pada komutatif, misalkan A dikalikan B sama dengan B dikalikan A. Jadi misalkan 5 dikali 8 itu sama saja artinya dengan 8 dikali 5. Tapi ini tidak berlaku pada pembagian ya. Misalkan 40 dibagi sama 5, itu tentu hasilnya tidak akan sama dengan 5 dibagi dengan 40. Jadi untuk sifat komutatif ini hanya berlaku pada perkalian saja, tidak pada pembagian. Oke, kemudian sifat yang kedua adalah asosiatif. Misalkan ada A yang dikurung ya, A dikalikan B, kemudian nanti hasilnya baru dikalikan dengan C. Ternyata hasilnya sama saja dengan A dikalikan yang dikurung B sama C-nya dikalikan. Misalkan soalnya begini. 5 dikali 8 ini ada di dalam kurung, kemudian dikalikan sama 6. Lalu sekarang kurungnya kita pindah. Yang awalnya 5 kali 8 sekarang dipindah menjadi 8 kali 6. 5 kali 8 nih yang ada di dalam kurung itu kan sama dengan 40 dikalikan sama 6, berarti 40 kali 6. Kemudian yang ada di ruas sebelah kanan berarti kan 5 dikalikan 8 kali 6 itu kan 48 ya, berarti 5 kali 48. Lalu kita kembali ke yang ruas sebelah kiri, 40 kali 6 itu kan sama dengan 240. Lalu 5 dikalikan 48 hasilnya juga sama-sama 240. Maka sifat asosiatif ini berlaku pada perkalian. Nah, untuk yang pembagian nanti teman-teman bisa otak-atik sendiri. Lalu yang sifat ketiga adalah distributif. Misalkan, ini sama dengan yang tadi ya, berlaku pada penjumlahan dan pengurangan. A dikalikan dalam kurung B plus C itu sama artinya, ya A dikalikan B ditambah A kali C. Nah, ini contohnya ini tadi. 3 kali 4 dulu, baru ditambah dengan 3 kali 5. 3 kali 4 adalah 12 ditambah dengan 3 kali 5. Yaitu 15, maka 12 ditambah 15 sama dengan 27. Baik ruas kiri maupun kanan, hasilnya sama-sama 27. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
ada yang dibingungkan? Nah, apabila ada kesulitan, teman-teman bisa menuliskan kesulitannya di kolom komentar. Nanti biar aku coba bantu jelaskan kembali ya. Oke, kita lanjut ke sifat yang berikutnya, yaitu sifat pangkat. Nah, untuk pangkat misalkan kayak gini, A pangkat P dikalikan dengan A pangkat Q. Nah, di sini bilangan pokoknya itu apa? A pangkat P itu berarti bilangan pokoknya adalah A, sedangkan P itu adalah pangkatnya. Nah, pada yang poin A ini, A pangkat P dikalikan A pangkat Q, berarti bilangan pokoknya sama ya. Misalkan bilangan pokoknya itu adalah 3. Nah, berarti ya 3 pangkat P dikalikan 3 pangkat Q. Nah, terus kalau bilangan pokoknya sama, lalu gimana operasi perhitungannya? Nah, apabila bilangan pokoknya itu sama, lalu keduanya sama-sama berpangkat, maka yang kita operasikan itu hanya pangkatnya saja. Misalkan ada A pangkat P dikalikan A pangkat Q. Katakanlah pangkatnya P itu adalah pangkat 5, sedangkan yang Q itu adalah pangkat 3. Berarti A pangkat 5 dikalikan dengan A pangkat 3 itu sama artinya yang kita jumlahkan adalah pangkatnya saja. Berarti 5 ditambahkan sama 3 itu berapa? Yaitu 8. Maka A pangkat P dikalikan A pangkat Q itu sama artinya dengan A dipangkatkan 8 tadi. Atau misalkan A pangkat 5 dikalikan A pangkat 3, itu hasilnya adalah A pangkat 8. Nah, sekarang kalau pangkatnya, bukan pangkatnya ya, tapi kalau sekarang bilangan berpangkat, tapi dibagi dengan bilangan berpangkat, di mana bilangan pokoknya itu adalah sama. Itu gimana cara perhitungannya? Nah, kalau tadi tandanya itu dikali, maka pangkatnya itu adalah dijumlah, tapi kalau dibagi, maka pangkatnya adalah dikurang, ya kan? Misalkan A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat 3, berarti pangkatnya tadi kita kurangkan, ya kan? Berarti A pangkat 5 kurangi 3, yaitu A pangkat 2, gitu. Nah, sekarang yang poin yang C. Ini bilangan pangkat dikalikan lagi sama pangkat, gitu. Misalkan A pangkat P dipangkatkan lagi sama Q. Maka gimana bilangan berpangkatnya? Nah, karena di sini pangkat ketemu lagi sama pangkat, berarti bilangan pangkatnya kita kalikan. Misalkan A pangkat 5 dipangkatkan lagi 3. Nah, berarti ya A pangkatnya 5 kali 3 itu sama dengan A pangkat 15. Oke, sekarang kita ke poin yang D, di mana ini merupakan bilangan pecahan yang berpangkat. Misalkan A per B pangkat N. Itu artinya ya A-nya juga dipangkatkan N, B-nya juga dipangkatkan N. Berarti A pangkat N dibagi sama B pangkat N. Misalkan ini 5 per 2 pangkat 3 itu artinya adalah 5 pangkat 3 dibagi sama 2 pangkat 3 juga. Nah, 5 pangkat 3 itu sama dengan 125 dibagi dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka 125 dibagi 8 itu hasilnya berapa? Ini bisa nantinya berupa pecahan campuran atau bisa juga berupa desimal. Oke, kita lanjut dulu ke poin yang E. Kalau 0 pangkat N itu hasilnya sama dengan 0. Jadi diingat-ingat ya. Bilangan 0 itu mau dipangkatkan berapapun hasilnya adalah 0. Sekarang ke poin F, 5 pangkat min 1. Nah, di sini kan pangkatnya negatif ya. 5 pangkat min 1 itu sama artinya adalah 1 per 5 pangkat 1. Jadi kalau di per, yang posisinya 5 tadi berubah menjadi penyebut, ini di bawah, maka dia pangkatnya berubah menjadi positif. Atau misalkan gini, gini, misalkan 4 pangkat negatif 3. Berarti sama artinya itu adalah 1 per 4 pangkat 3. Misalkan gini, 4 pangkatnya min 3. Maka dia sama artinya dengan 1 per 4 pangkat 3. Gitu ya. Kemudian ini yang G, akar 5. Nah, akar itu kan sebenarnya kebalikannya dari pangkat 2 ya, kalau akar biasa lah ya. Jadi misalkan akar 5 itu sama artinya dengan 5 pangkat 1 per 2. Kemudian kalau yang H, akar 8 itu bisa diuraikan menjadi akar dari 4 dikalikan 2. Nah, akar 4-nya itu kan ada nilainya, tapi kalau akar 2 itu kan tidak ada. Akar 4 itu sama dengan 2 dikalikan akar 2. Maka akar 8 itu sama artinya dengan 2 akar 2. Oke, kita lanjut ke yang rumus berikutnya. Di sini adalah pecahan dan desimal. Misalkan ini kita ke bagian pecahan dulu ya.
yaitu A per B ditambahkan dengan C per B. Kalau kita amati, di sini penyebutnya kan sama ya, yaitu sama-sama B. Maka apabila penyebutnya sama, bagian pembilangnya itu langsung kita jumlahkan. Yaitu 3 sama 7 sama dengan 10. Berarti 10 per 4 itu pecahan campurannya adalah 2 per 4. 2 dikalikan 4 itu kan sama dengan 8, kemudian ditambahkan sama 2 yaitu 10. 10 per 4. Nah, kalau sekarang perkalian, kalau perkalian itu berarti ya atas dengan atas, bawah dengan bawah. Atau pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Misalkan 3 per 4 dikalikan dengan 5 per 2. Berarti ya 3-nya dikalikan dulu sama 5, 4-nya dikalikan sama 2. 3 kali 5 sama dengan 15 per 8. Berarti 15 bagi 8 itu hasilnya adalah 1,875. Nah, sekarang kalau ke pembagian pecahan, misalkan 3 per 4 dibagi dengan 5 per 2. 3 per 4 kalau dibagi, nah kalau dibagi itu tandanya diubah dulu ke bentuk kali, tapi pecahan yang ini itu posisinya dibalik. Yang awalnya baru menjadi penyebut, maka setelah dikalikan itu berubah menjadi pemilang. Misalkan gini, 3 per 4 dibagi sama 5 per 2, maka tandanya menjadi 3 per 4 dikalikan dengan yang awalnya 5 per 2 itu dibalik menjadi 2 per 5. Kalau sudah berubah menjadi tanda kali, ya tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut gitu. Berarti menjadi seperti ini ya, 3 kali 2, kemudian 4-nya kali 5. Yang 3 kali 2 sama dengan 6, per 4 kali 5-nya adalah 20, maka 6 dibagi 20 sama dengan 0,3. Nah, sekarang kita ke sifat yang D, A ditambah B sama dengan C min D. Misalkan kayak gini soalnya. Nah, lalu kita disuruh menghitung berapakah A-nya. Nah, untuk menghitung berapa A-nya, berarti yang B ini, yang awalnya di ruas kiri, harus kita pindah ke ruas kanan. B itu kan di ruas kiri, dia nilainya positif ya. Karena kita pindah ke ruas kanan, maka dia berubah menjadi negatif. Maka A sama dengan C min D dikurangi sama B. Paham ya teman-teman? Nah, kalau ini itu adalah pecahan-pecahan istimewa yang seringkali dipakai dalam soal-soal TIO. Nah, ini bisa sedikit diingat ya supaya nanti memudahkan pengerjaannya. Pada video sebelumnya aku sudah pernah membahas soal yang menggunakan penyebut-penyebut istimewa ini. Jadi nanti gimana penggunaannya, teman-teman juga bisa mengecek di video aku yang sebelumnya. Atau mungkin kalau teman-teman menemui soal TIU kemudian dia berupa pecahan istimewa, maka nanti kalau teman-teman mengingat nilai-nilai yang ada pada pecahan istimewa ini, itu tentunya akan lebih memudahkan teman-teman dalam pengerjaan soalnya. Oke, demikian tadi pembahasan materi mengenai rumus-rumus dasar yang berlaku pada TIO. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.